What's up teman-teman? Balik lagi video gue hari ini. Gue masih sama Pepeng. Nah, hari ini gue lagi masih ada di Pasar Santa. Udah malam di sini udah pada tutup semua ya, Peng ya. Tutup, saya di jam 10 sih. Oke, nah gue mau ngobrol santai aja nih di video kali ini. Sebelumnya juga ada 2 video. Gue ngobrol sama Pepeng itu dari tentang clothingan di dia, terus ngobrol tentang musik Indonesia juga. Nah, hari ini kita mau ngobrolin tentang Pasar Santa. Lu tau gak dulu Pasar Santa tuh kayak gimana sebelum? Ini kan kita tahu semua lah, ini banyak makanan-makanan, terus dekorasi keren-keren kayak gini gitu untuk semata-mata tuh narik orang-orang buat datang ke sini kan. Lalu tau gak dulu tuh ceritanya Pasar Santa tuh kayak gimana gitu? Pasar Santa dulunya setahu gue sih dulu dia pasar cuy. Iya gak? Dulu pasar, konkret gak tuh jawaban gue yang ada? Pasar Santa dulunya pasar. Yang dulu sih gue kalau nggak salah sih masih kosong dari ceritanya sih. Sebelum diramein sama toko-toko kios-kios kayak gini. Itu dulu gue rasa sih masih kata satpam-satpam yang di sini gue bilang gitu sih kalau lagi cerita dulu masih kosong. Tapi ini kayak maksud gue gini, ini kayak like ordinary pasar gitu kan ya, maksudnya jual daging, sayuran, terus apa kayak perlengkapan rumah tangga sehari-hari gitu, kayak gitu-gitu nggak sih dulu? Dulu sih kalau misalnya jual yang kayak kebutuhan pokok gitu sembako sih di basement lantai paling bawah, di basement lantai paling. Oh, masih ya sampai sekarang ya mas? Sampai sekarang masih ada gitu. Dan kalau misalnya sampai sekarang sih ramenya justru malah di lantai atasnya. Jadi sesuai kebutuhan sih lu mau ke Pasar Santa tuh buat jajan jalan-jalan ataupun terus belanja di bawah itu sembako juga ada. Tapi kalau sebenarnya mayoritas kalau kita ngomongin Pasar Santa sekarang tuh mayoritas pada jual apa sih? Kayaknya udah macam-macam banget ya. Tapi mayoritas apa? Kalau Pasar Santa yang di lantai paling atasnya di sini nih yang kita lagi ngobrol sekarang nih kebanyakan sih makanan. Kebanyakan makanan. Yang kedua itu mungkin kayak toko-toko musik kali ya. Toko-toko musik CD, vinyl gitu, kaset, musik-musik. Toko-toko musik kayak gitu itu paling banyak sih. Paling banyak di sini. Nah, lo ceritain dong awal mulanya lo bisa masuk di sini. Awal mulanya lo kenal siapa, ketemu siapa gitu. Boleh berbagi dong sama teman-teman yang ada di rumah Di dalam handphone itu. Oke, ceritain dong. Kalau pertama sih gue ceritanya tuh pertamanya tuh bingung mau kemana, maksudnya nyari tempat yang nggak jauh dari rumah gue. Kebetulan rumah gue dekat sini juga yang rame tapi nggak di mall gitu, karena gue kurang suka ke mall. Jadi gue pengennya yang kayak konsep tuh kayak warung-warung tenda gitu yang di luar tapi rame orang gitu. Akhirnya suatu ketika gue lagi muter-muter pas malam minggu ketemulah omongan-omongan orang kalau misalnya Pasar Santa tuh sekarang lagi rame. Akhirnya gue coba jalan dan ngecek ternyata beneran rame gitu. Dan kalau misalnya rame terus kayak gini kan gue bilang lebih menarik daripada mall sih menurut gue, karena lu bener-bener bebas banget ya. Lu nongkrong bener-bener bebas banget dan nggak ada apa namanya kayak suatu peraturan tertentu lah di sini gitu kan, nggak kayak mall gitu. Dan ngebuat gue jadi sering tiap malam minggu kesini main gitu. Ini ceritanya agak panjang, nggak apa-apa nih Pak? Nggak apa-apa. Gue kesini pertama kali tuh kayak alien, nggak punya temen, nggak kenal siapa-siapa. Cuman tiap malam minggu gue bawa laptop gue nongkrong di food court, beli jus doang sebiji, nongkrong wifi-an tuh sampai 5 jam. Dari situ akhirnya gue kenal orang sini, kayak misalnya salah satu toko sini gue kenal. Akhirnya gue ngobrol-ngobrol dan akhirnya dia ngasih tahu kalau di sini lagi buka kayak tempat kios baru yang udah bekas orang pakai gitu. Akhirnya gue coba ngomong ke pihak pasarnya dan ya udah gue coba sewa dan ternyata oke juga nih tempatnya. Apa sih yang paling lu suka dari Pasar Santa? Yang lu suka apa? Yang gue paling suka dari Pasar Santa itu lingkungannya sih. Orang-orangnya apa? Lingkungannya termasuk tempat, suasana tempatnya kayak misalnya apa ya, ambience-nya, auranya gitu, maksudnya enak aja gitu loh buat jalan-jalan ataupun lagi rame sama orang teman lo main gitu dan bingung mau ke mall males. Ya di sini tempatnya enak banget dan orang-orangnya juga apa namanya nggak milih orang, nggak mengkotak-kotakan suatu apapun gitu, agama, ras, suku apa nggak kayak gitu. Jadi itu yang ngebuat gue
betah sih, sekalian belajar bisnis juga sih sama orang-orang yang di sini duluan. Jadi emang gue akuin sih ya, jadi Pasar Santa ini kalau menurut gue sih unik banget ya. Jadi buat lo yang belum pernah ke Pasar Santa, kalau menurut gue ini unik banget. Jadi konsepnya sebenarnya emang, jadi ini bener-bener pasar, terus kemudian orang-orang yang ada di kios-kios, maksudnya yang jualan-jualan di sini tuh mereka mendekorasi kiosnya sih sedemikian rupa sehingga benar-benar unik, benar-benar menarik gitu. Jadi bikin orang-orang pengen datengin ya Peng ya. Iya. Bikin orang pengen datengin dengan dekorasi-dekorasi kekinian lah. Ya, Dan macam-macam banget yang dijual di sini. Makanannya juga kalau bicara kuliner di sini yang gue perhatiin di Pasar Santa itu memang beda dari yang lain lah. Ya mungkin ada yang sama dari luar sana, cuma ada keunikan tersendiri gitu. Lu makan di pasar, benar-benar pasar, kemudian yang di dekorasi sedemikian rupa, lu makan di situ, tempatnya juga enak dan bersih juga sih menurut gua ini. Bersih juga, terus ambience-nya juga asik sih menurut gua. Dan lingkungan kalau misalnya lu lama-lama di pasar sini juga nggak bakal berasa kayak di pasar sih. Lu bakal ngobrol sama teman-teman udah kayak berasa mungkin kayak di mall versi outdoor kali ya. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Soalnya dari suasananya juga enak banget dan nggak terlalu berisik juga gitu. Semuanya bener-bener kayak anak muda banget sih buat lo yang mau ke. Oke Peng, dari tadi kan kita udah ngomong kelebihannya nih. Mungkin nggak ada kekurangan Peng dari Pasar Santa. Menurut lo kekurangannya apa? Kekurangannya sih menurut gue cuma satu ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kan dulu Pasar Santa rame banget nih, sekarang Pasar Santa udah mulai sepi. Sebenarnya sih bukan sepi ya, cuman gara-gara itu kayak misalnya tuh yang punya kiosnya tuh udah jarang dibuka gitu. Dan itu menurut gue ya kalau misalnya jarang dibuka gitu kan orang misalnya datang kan dibilangnya sepi padahal buka gitu. Tapi balik lagi sih ke orangnya gitu. Maksudnya kalau misalnya lo mau bikin rame lagi kayak dulu itu gampang banget sih. Cuman tinggal buka aja dulu, jangan males gitu untuk jualan lagi gitu. Jangan gampang depresi gara-gara dulu rame banget Santa, kenapa sekarang sepi banget aja. Jangan ngomong gitu dulu. Maksudnya kita sama-sama di sini, sama-sama usaha, sama-sama senang-senang juga. Jadi kalau misalnya mau rame kita ramein bareng-bareng lagi gitu. Kalau facility gimana Peng menurut Pasar Santa? Kayak ya simpelnya lah parkiran gitu apa udah cukup kayak gitu-gitu atau ada tempat sampah yang atau ada cleaning service yang suka bersihin, facility udah cukup apa enggak menurut? Kalau dibilang cukup sih cukup, tapi nggak lebih ya. Maksudnya cukup dalam porsinya ya oke lah gitu loh. Semuanya kayak misalnya masalah simpel sampah gitu dan di depan toko lo nih pasti diurusin gitu. Pasti dia ada kayak cleaning service yang bersihin. Jadi kalau misalnya kotor nggak mungkin ya, maksudnya tergantung dari lu nya juga. Pasti cleaning service juga pasti nyapu juga kok. Oh Peng, kasih pesan dong buat orang-orang yang nonton. Pesannya lu ajak ke sini dan ya lu kasih pesan-pesan lah tentang Pasar Santa buat yang nonton nih. Pesan gue jangan pernah bilang kalau misalnya lu sekali kesini terus bilang sepi. Lu harus beberapa kali kesini dulu baru lu bisa nilai itu sepi apa enggak gitu. Karena banyakan orang yang kesini itu cuman muter ngeliat sepi terus pulang gitu. Sebenarnya kalau misalnya lu mau muter santai itu banyak banget yang buka dan rame gitu loh. Jadi jangan lihat dari depannya doang, lu muter aja dulu. Itu banyak kok toko-toko baru yang baru buka juga di sini gitu. Bener, gue sepakat sih sama dia. Emang Pasar Santa itu konsepnya keren ya. Sekali lagi gue bilang ini emang bener-bener keren. Jadi beda daripada yang lain. Belum pernah ada juga di Indonesia konsepnya kayak gini. Mungkin juga udah ada beberapa pasar yang gue rasa ngikutin gaya-gayanya pengen kayak gini. Pengen kayak ada pasar kalau nggak salah di Pondok Indah deh kalau nggak salah ya. Jadi itu ada pasar baru juga. Merah nggak apa-apa nih. Hah? Bawang merah nggak apa-apa. Jadi dia mengadopsi tanda petik konsep-konsep yang ada Pasar Santa ini. Dan memang keren. Nah buat gue yang belum pernah kesini, lu datang ke sini deh, lu coba. Pioneer sih kalau bisa dibilang ya. Maksudnya dengan model seperti ini, pasar yang berkonsep kayak gini, itu menurut gue belum pernah rasain lagi di Jakarta selain di Pasar Santa yang pertama kali. Itu kayak gini konsepnya. Ya makanya gue bilang Peng, makanya yang belum pernah kesini, coba deh lu kesini. Ini pokoknya konsepnya unik banget, banyak banget makanan yang enak-enak, konsepnya juga unik-unik ya Peng ya. Iya. Terus ada macam-macam juga dijual di sini, clothing kayak Pepeng, juga ada musik ya, vinil. Terus juga lo kalau nyari sembako juga ada di bawah ya. Maksudnya selayaknya pasar ya. Kebutuhan kan gue bilang kalau misalnya ini Santa menurut gue sih ada semuanya gitu. Saat lo
mau belanja bulanan juga ada di bawah. Saat lo mau senang-senang juga tinggal lantai atas doang sih. Oke Peng, alamatnya Pasar Santa di mana Peng buat yang belum pernah kesini? Jalan Walter Bongin Sidi itu di Cipaku 1. Itu kalau misalnya udah di Jalan Walter Bongin Sidi udah Cipaku 1, udah pasti ketemu Pasar Santa, itu gede banget. Oke, thank you Peng. Sekali lagi gue bilang thank you. Siap. Obrolan santai kita hari ini. Nah, buat lo teman-teman sekali lagi yang belum pernah ke Pasar Santa, lu coba kesini, jangan lupa mampir juga ke tempatnya Pepeng. Oke. Lu di lantai berapa Peng? Gue lantai paling atas, upper floor, nomor 127, Blok AKS 127. AKS 127 di Croix Clothes Line. Thank you teman-teman yang udah pada nonton. Jangan lupa subscribe and like. Kalau channel YouTube lo? Channel YouTube gue youtube.com/Steven Yuda. Oke, jangan lupa juga nge-subscribe video channelnya Stefan dan like video-video dia. Jangan lupa juga like video ini dan subscribe channelnya. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa ke Pasar Santa. See you next video. Dadah. Peace out.